Ada. Oh, kita bisa bikin kuis, kita bisa bikin kuis. Dan pemenangnya adalah Oh, nah, plus minus ya. Ini plus minusnya. Orang-orang tuh gini, jangan pakai efek, nggak asik gitu katanya. Ya kita biarin aja deh ya. emang Ini nggak boleh punya, pakai efek, kenapa? punya mainan baru. Kenapa? Biar nggak bosan gitu. Hebat juga ya. TikTok ini juga kayak kayak mengcater gitu kebutuhan streamer-streamer gitu ya. Dikasih-kasih begituan. Oh lucu ya. Iya kan, iya kan. Wild Wild West bilang gini, udahlah ini mah main sound aja 1 jam ke depan. Aduh lupa, harusnya kalau misalnya pas lagi ketawa, kita harus pakai sound effect. Udah deh, Bo. Emosi banget deh, ya Allah. Sekali aja. Gila tiap-tiap saat ada sound effect gitu ya apa sih? Ya, ya, ya. Ada ini nih. Background musik. Pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal hidup. Oh dia pose. Dia pose. Coba kalau Kayak ini, kayak pembawa berita yang acara-acara investigatif gitu loh. dah tutup. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Kayak kondangan katanya. Sehat deh. Bagaimana boboknya? Nyaman. Nyaman, Nyaman. nyaman. Gue tadi pagi kan kemarin tuh ada yang nanya gini ya Kak, apa komentarnya mengenai bukunya Britney Spears gitu. Oh iya. Terus gue lihat di beberapa content creator di Amerika tuh semua lagi pada membahas mengenai Britney Spears kan. Dua sih content creator luar negeri itu yang minggu lalu Jada Pinkett Smith, lu sempat lihat nggak? Enggak. Penuturan Jada Pinkett Smith. Terus minggu ini semua membahas mengenai memoirnya Britney Spears. Keduanya memiliki satu benang merah menurut gue. Kan Jada Pinkett Smith itu bilang bahwa hubungannya sama Will Smith itu udah rocky relationship sebetulnya. Yang berbuntut pada pemukulan Will Smith ke Chris Brown itu loh, it's just the tip of the iceberg gitu. Ya. Nah, terus juga gue denger penuturannya Britney Spears nih, memoirnya. Kan banyak kayaknya cerita-cerita misteri kelabu yang akhirnya dibuka di bukunya itu kan gitu. Terus apa ya, satu pelajaran yang gue lihat dari fenomena ini, Chris Brown ya, Chris Rock. Emang ternyata kehidupan selebriti itu tidak ada yang seindah yang kita lihat mereka tampilkan di panggung atau di layar penampilan mereka ya, Beb. Tapi gini, bukankah semua orang juga sebenarnya kehidupannya tidak seindah itu? Cuma masalahnya, kalau selebriti itu mereka memportraynya kan, they are framing their life, their marriage life gitu, sehingga kelihatannya kayak oh indah, tahu-taunya ujungnya blar di balik itu semua. Tak seindah itu. Iya, memang betul. Nah, menurut gue juga kan relatable dengan kehidupan sosial media, dunia maya kita saat ini kan. Karena gue ya, I solely believe bahwa sekarang di dunia digital ini semua orang adalah seorang selebritas di circle-nya masing-masing. Ya. Iya kan? Pandai-pandainya lo mempotret kehidupan lo aja, framing narasi di sosial media lo. Nah, arah pertanyaan gue adalah, lu tuh tipe orang yang kayak apa sih di sosial media lo? Ke teman-teman nih ya. Tipe yang hanya membagi manisnya saja? Ya. Atau lu tipe orang yang apa adanya? Dalam arti kalau lu kesel, lu tumpahkan juga unek-unek lo ke sosial media. Iya, ada juga gini,
kan gini, aku mah apa adanya. Oke, kalau lo apa adanya berarti lo lagi happy, lo bilang happy. Kalau lo lagi bete, lagi marah-marah, lagi mengumpat orang, lo bilang mengumpat orang. Itu apa adanya lo. Ya, ya. Atau lo tipe yang menurut gue tuh tipe manifesting. I like to call it that. Manifesting itu gimana? Jadi dia hanya membagi yang dia pengen attract gitu. Misal, tapi it could work both ways ya. Positive and also negatif. Misalnya, dia sebenarnya lagi nggak happy, Wet. Tapi dia posting foto-foto dia bersama keluarganya, momen happy. Kayak dia tuh Oh, berusaha manifesting momen happy itu untuk kembali dalam hidupnya dia. oke, oke, Dia lagi oke. bokeh nih. Ah, Tapi dia posting kehidupan-kehidupan yang menurut dia pengen dia attract gitu. ya. Barang-barang branded incaran, aku masukin ini aku wishlist aku, ih bagus ya gitu. Tipe Oh, manifesting gitu. iya, 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 Some iya. call it, some call it tipe halu gitu ya. Kalau orang yang deket di orang itu bilang, lu tuh halu deh, lu tuh bayar listrik aja susah, lu sok-sokan pengen jalan-jalan ke Bangka Belitung gitu. Lu tuh halu deh, bukan halu, I call it manifesting Hmm, gitu. hmm. I just want to know, ringan lucu aja. Lu tuh tipe yang kayak apa sih di sosial media lo? Ini banyak yang udah jawab di kolom komentar ya. Eh, ada dari Iren Dwi. Kalau aku yang senengnya aja, yang nggak senengnya orang nggak perlu tahu. Arkiana Puja. Kalau males tiba-tiba religius kak. Gue ngerti, pasti repost kayak quote-quote gitu ya. Tuhan sedang bersama kita, apalah, apalah, apalah gitu. Itu masuk dalam tipe manifesting nggak sih? Karena dia sebenarnya lagi berdoa untuk kesulitan dirinya, ya kan? F Pak Pahan, gue tipe yang random, apa yang kepikir langsung gue post, Hmm. ya. Syed Duls, tipe happy happy aja, kalau sedih save aja dia bilang katanya gitu. Hmm. Tuh ada juga loh yang nggak terlalu show up di media sosial ya. Momen-momen tertentu aja, bukan yang pribadi banget. Nah berarti lu tuh tipe penikmat. Iya, 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 Tipe iya, iya, penikmat aja, sukanya menikmati konten orang-orang. iya, Tapi lu nggak pernah mau membagi konten pribadi lo. Penikmat aja. iya. Oh oke, ngerti. Jadi dia postingan bisa nol gitu ya, bisa dikit banget postingannya ya. Mm-mm. Iya, iya, iya. Oke, oke. Ini ada Eva nih. Aku tipe yang happy dan prestasi di posting. Hmm. Ya. Black Shadow, sosmed just for fun. Hmm. Oh, oke. Nih ya, ada yang nanya gini, suka heran sama orang model gitu deh. Model gimana? Model penikmat gitu. Iya. Kalau gue tuh juga awalnya gue heran. Bahkan awalnya gue sempat merasa bahwa orang-orang penikmat ini adalah egois. Kenapa? Kan take and give dong. Lo mau menikmati konten kehidupan orang lain, kalau nggak mau berbagi konten kehidupan lo, gitu. Awalnya gue pikir gitu. Mereka Awalnya egois. ya, awalnya ya. Oke. Awalnya gue pikir mereka egois. Tapi kelamaan, seiring berjalannya waktu, nah boleh tuh lo kasih sound effect Til. Gue melihat bahwa mereka tuh cukup tahu diri. Oke. Tahu diri dalam arti mereka merasa bahwa konten kehidupan gue nggak terlalu menarik untuk dibagi, udah deh nggak usah gue bagi gitu. Tahu diri menurut gue. Oh, oke. Ngerti Oke. nggak? Iya, 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 Jadi iya, menurut iya. gue orang-orang penikmat itu tuh tahu diri. I love that kind of people. Iya. Lebih cinta lagi kalau orang-orang itu nggak pernah minta follow back. Hmm. Karena gini, here's the key. Sebelum lo menghujat gue. Gue tuh I treat social media itu kayak majalah. Hmm. Oke. Kalau nggak menarik, gue nggak pengen follow.
Gue tuh paling kesel sama orang yang udahlah lu tuh tipe penikmat, tapi lu memaksa gue untuk follow back. Sementara you give nothing back to me. Nothing interesting I got from your post. Terus gue gini, why should I follow you? Your posts are so not interesting. Gue Why? mulai deg-degan nih sama statement lo. Coba, sound itu lagi, sound itu lagi. Tetangga gue tuh, Nek, berat badannya kalau nambah tuh bunyi jalan ke dapur gitu loh. Lucu banget. Kalau kalau gue ngomentarin lo ya Dev ya. Menurut gue tipe penikmat itu gini-gini. Pada dasarnya sosial media itu ketika setiap orang punya account itu sah-sah aja dia bagaimana mau memperlakukan accountnya kan. Apakah dia mau jadi hanya penikmat? Apakah dia mau jadi active user? Apakah dia memang mau banyak curhat di situ? Terserah mereka sih sebenarnya menurut gue gitu ya. Cuma kalau lu tipe yang mana? Iya, kita tuh pagi ini tuh cuma pengen ngerumpi aja, pengen nge-list down. Menurut lu pribadi, sosial media lu itu, lu tuh tipe yang kayak gimana sih di sosial media lo? Gue pengen tahu aja. Justru menarik karena sosial media kan memberikan kebebasan kepada masing-masing penggunanya untuk memanfaatkannya kayak apa ya, Bo? Iya, iya, iya. Ngerti nggak lo? Jadi maksud gue it's time for us to reflect back on how we portray our life in social media. Iya. Iya, ini ibaratnya balik lagi ke konteks tadi bahwa sekarang tuh semua orang bisa jadi Will Smith dan Jada Pinkett. They can portray whatever they want because they have their own channel. And now it's up to you how you want to portray that. Whether you want to portray that or you just want to keep it for yourself gitu. Nah, Semua orang kan gini, gila ya Britney Spears ya membohongi penggemarnya bertahun-tahun. Ternyata kehidupannya itu gitu ya. Gila ya ternyata dia tampil menarik di atas panggung. Ternyata saat itu tuh dia baru ngegugurin anak kan gitu-gitu semua tuh ya. Terus gue gini, in a way we are all Britney Spears in our own life. true. Bahkan gini deh, nggak usah lo punya sosial media. Lo ke kantor aja kan kadang-kadang lo nggak mau nunjukin. Lo lagi kenapa? Oh, Di dalam dunia nyata juga kadang-kadang lo begitu kan. Ada hal-hal yang tidak perlu lo tunjukkan di kantor, tidak perlu lo tunjukkan di sekeliling teman-teman lo. Personally, gue sih seperti itu ya. I don't know. ya. Nah, ini lucu nih ya, lucu. Ini komentar teman-teman ya. Salam kenal dari Tangerang. Ya, kalau aku nggak peduli mau di like atau enggak, karena yang ku share untuk diriku sendiri. Sosmed itu ibarat personality gue. Bisa lihat gimana pemikiran gue. Oke? Main sosial media itu mesti siap mental. Itu gue setuju. Kenapa? Ya, karena satu, apa yang dibilang Candy, to be honest, tidak semua orang paham bagaimana cara menggunakan sosial media yang baik dan benar. Nah, mungkin dari obrolan rumpi kita pagi hari ini, akhirnya kita bisa memetik, oh begini toh, ternyata menggunakan sosial media yang baik dan benar. Berarti kan pertanyaan berikutnya yang bisa kita bahas adalah, gimana sih menurut teman-teman cara menggunakan sosial media yang baik dan benar? Jangan dulu dijawab. Kenapa sosial media itu harus siap mental? Karena, nih, gue suka dengan kata-katanya Ilva. Don't forget, you're free to take an action, but not free to get the consequence. Tuh. Actionnya bebas, terserah lu. Tapi konsekuensinya selalu ada. Itu sebabnya kita harus siap mental di sosial media. Jadi apapun yang lu kerjain di sosial media tuh ada konsekuensinya. Bener gak sih Cinta? Nah, tuh lu kasih tuh back sound. Ya, Gue setuju sama lo. Dan menurut gue memang sebenarnya orang-orang Indonesia tuh bukan orang Indonesia, tapi kita yang sekarang ini aktif di sosial media itu memang harus paham sih. Bener banget karena gini.
kadang-kadang orang juga nggak paham dengan yang lo omongin tadi. Tadi kan free untuk berekspresi, free untuk mengungkapkan apapun itu di sosial media. Tapi mereka nggak mau ambil konsekuensinya kalau tiba-tiba orang kemudian menghujat, orang kemudian berkomentar pahit. Bener nggak? Iya. Ya, sehingga apa yang harus dilakukan, yaitu tadi, gue nggak tahu. Kalau misalnya gue bilang bahwa penikmatnya juga harus punya manners, nggak 100% bener menurut gue. Dalam arti? Dalam arti gini, manusia kan bebas untuk berekspresi. Satu. Tapi manusia juga bebas untuk berkomentar. Bener? Ya. Jadi artinya, lalu kemudian ada hukum aksi reaksi. Ketika ada aksi, pasti ada reaksi. Ketika kita berekspresi, pasti ada komentar. Apakah komentar itu positif atau negatif? Bener ya? Nah, sekarang ketika kita sudah berekspresi, tiba-tiba komentar keluar, ternyata komentarnya negatif, menurut lo kita harus apa? Gimana ketika Kita berekspresi, timbul komentar dong, kan aksi reaksi kan? Iya. Bener ya? Nah, reaksinya adalah negatif. Oke. Nah, What should we do? ya terpulang kepada lu kembali ada pilihan kan, selalu ada pilihan dari aksi. You are free to take any action. Lu mau menanggapi, ada resikonya, bisa backfire. Ya, Atau lu mau tidak menanggapi, boleh-boleh aja. Bener kan? betul. Makanya menurut gue, ungkapan yang kita gunakan untuk menanggapi orang-orang yang suka komentar negatif di kolom komentar kita, Doraemon, menurut gue tuh paling pas. Karena Doraemon tuh punya pintu kemana saja. Komentar orang negatif menurut gue di sosial media itu kayak Doraemon. Terserah kita, Nek, kita mau buka pintu yang mana. Mau buka pintu positif, lu tanggepin. Bodoh, terserah lu deh, lu mau ngomong apa, suka-suka lu ya, Nek. You are entitled of your own opinion. Go ahead, bye baby. Atau lu mau menanggapi dengan emosi. Lu sialan lu ya, berani-beraninya lu ngejudge hidup gue lu ya. Siapa lu, tahu apa lu mengenai kehidupan gue? You know? Ya. Cuma poin gue adalah, balik lagi, kita harus selalu siap dengan komentarnya. Yes. Gue boleh tepuk tangan buat diri gue sendiri? Sama. Gue suka tuh tadi ada yang bilang ya, temen yang nonton siaran ini bilang, main sosial media itu lo seperti sudah harus siap masuk ke dalam rimba belantara buas. I agree. Lo keren. Gue kalau gue menghaluskan itu ya, sebenarnya gini, bukan hanya rimba belantara luas, tapi memang when you put yourself on social media, then you are ready to put yourself out there with all the consequences, dengan semua hal yang bisa terjadi. Iya. Gue belajar ya, Bo. Zaman dulu kan gak ada sosial media, adanya siaran radio kan ya, TV, siaran radio, koran gitu kan ya. Waktu gue pertama kali siaran tuh mental gue kena banget di situ menurut gue. Jadi gue tadinya kan siaran sendirian, Dave. Gue single DJ, siaran cuman weekend. Lalu kemudian naik ke siaran weekdays. Ketika siaran weekdays itu ternyata exposure lebih besar dibandingkan weekend. Exposure lebih besar, lalu kemudian mulai tuh muncul komentar-komentar lewat SMS zaman dulu, Dave. Jadi ada yang bisa ngomong gini, ini yang siaran siapa sih di Hard Rock? Suaranya kayak nyebutnya apa ya? Kayak wadam gitu ya, boleh kita sebut seperti itu ya. Wadah. Halo? Ya. Kan kita nggak boleh ngomong eong. Nanti di violation. Oh iya. Gitu. Lalu kemudian gue siaran pagi makin gede exposure-nya. Waktu itu gue siaran pagi gantiin Panji. Wah, itu mental gue kena
Abis SMS hari itu isinya adalah semua cercaan. Ngapain sih nih orang di sini? Kenapa Hard Rock milih penyiar kayak begini? Siapa sih dia? Kayak gak ada penyiar lain aja. Ngerusak nih tuh orang. Ya. Nah itu. Wah itu kalau gue down banget, Bo. Nah itu kan berarti intinya gini, expressing yourself di medium apapun pasti ada resiko. Seperti yang kita bahas kemarin kan, ada resiko orang suka, ada resiko orang nggak suka, bener nggak? Itu tuh makanya kan, you are free to own your action, but remember, it comes with a certain consequences. Always. Bro, tuh dari situ ya ini pelajaran buat kita semua, ya. Yes. Kemarin Ini satu Didi underscore PTR 30. Dia tuh suka ngerekamin live kita. Kayaknya dia taruh di Ucup, ya. Gue cuman titik aja kalau misalnya mau ditaruh di sana boleh. Tapi jangan lupa kasih hashtag. Hashtagnya adalah Duvet DVET siaran pagi. Itu hashtagnya ya guys. DVET siaran pagi. Dah, itu aja. gue lupa mau ngomong apa ya. Oh, kemarin tuh gue tuh sempet sama gini ya. The thing about apa tadi kan ada yang bilang aku tuh main sosial media cerminan emosi pribadi aku aja kak. Kalau aku lagi happy, aku posting happy stuff. Kalau aku lagi nggak happy, aku posting sesuatu yang tidak bikin aku happy. That's also the thing. I learned that also the hard way. Gue akhirnya melihat gue hanya buka sosial media kalau gue lagi emotionally stable. Kalau fair. Ya, emotionally unstable, misalnya lagi kesel, lagi bete, lagi secara fisik gue capek, gue nggak buka sosial media. Kenapa? Karena kan kalau kita lagi capek atau emotionally unstable, kita lebih gampang tersinggung kan? Iya kan? Kayak contohnya gitu ya, kemarin gue tuh lagi happy, maksudnya secara fisik I'm okay gitu ya. Terus gue baru tahu cara ngeliat DM, direct message di TikTok. Jadi selama ini gue nggak pernah buka karena gue tuh nggak tahu foldernya di sebelah mana. Itu ya hate message yang gue terima tuh banyak banget ya. Yes. Banyak tuh yang message-nya seperti ini, Iwat. Anda itu sudah berumur 46 tahun. Orang-orang seusia Anda sudah punya anak cucu mempersiapkan kehidupan akhirat. Sementara Anda masih sibuk monyong-monyong tiap pagi bersama rekan botak Anda. Masa? Terus Bercerita mengenai kehidupan hedonisme, bla 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 bla. Menikah bro, tobat bro, persiapkan akhirat bro, gitu-gitu. Dalam hati gue gini. Dalam hati gue, Beb, kenapa Beb? karena gue lagi happy, jadi gue gini. Gue cuma mau bahas sedikit ya. Kenapa sih? Tuh kan emangnya kenapa kalau gue umur 46 gue memilih untuk nggak kawin dan gue belum punya cucu? Sekarang gue cuma mau tanya deh, am I the only 46-year-old person living in Indonesia belum kawin dan belum punya cucu? Enggak kan? Terlepas dari apapun orientasi seksualnya loh. Enggak kan? Emangnya kalau umur 46 belum kawin sama belum punya cucu, terus kita mati aja gitu? Nggak boleh menikmati hidup? Hah? Ya Kak, maksud aku gini, ya kalau kamu memilih untuk menikah, memilih untuk punya cucu, ya silahkan, I'm happy for you. Kok lu marah-marah kalau gue happy-happy sama teman-teman gue menikmati hidup? Hah? Gue tuh nggak habis pikir loh. And for me again, those kind of people actually they're not happy with their life, yang terus akhirnya kesel melihat kehidupan orang jauh lebih bahagia dari kehidupan dirinya sendiri. Iya nggak sih, Bo? kalau gue balik lagi ke rumus awal tadi, aksi reaksi aja. Buat dia mungkin apa yang kita lakukan, gesture lo itu adalah sesuatu yang tidak biasa buat dia. Ya,
Lalu kemudian dia mengungkapkan apa yang menjadi isi kepalanya dia aja, which itu menurut gue sah-sah aja. Tapi mengenai cara dan kemudian dia istilahnya gini, kita balik lagi soal toleransi, soal menghormati perbedaan dan sebagainya, seharusnya memang tidak dilakukan oleh dia. Nah, sekarang kalau gue ya, balik lagi ke diri kita nih, aksi reaksi tadi, ya udah kalau dia mau kayak begitu, tinggal sekarang kita nih, mau kita antepin atau enggak? Itu sih Doraemon kalau kan? iya, Nih, katanya gini, itu hak prerogatif tiap orang. Prerogatif itu apaan sih, Bo? nggak tahu gue. Kayaknya itu adalah hak pilihan kali ya. Prerogatif itu maksudnya prerogatif target gue Google ya. Terus gini, nah gue suka ini dan gue setuju. Manda bilang gini, netizen kebanyakan pengen artisnya adalah boneka yang bisa mereka gerakkan. Aduh, that's so true. Jelek. Jadi Kalau sebenarnya gue orang tuh memilih artis sebagai lu tuh lagi main boneka-bonekaan, lu tuh pengennya artis-artis itu tuh sebagai boneka yang bisa lu gerakin kiri, kiri, kanan, kanan gitu. Buka baju, pipis, pipis, makan, makan, gitu. Kawin, kawin, cerek, cerek. sebenarnya bukan boneka, tapi kalau gue boleh nambahin adalah mereka tuh punya bayangan sempurna tentang kehidupan yang mereka portray. Seharusnya kehidupan sempurna ini dibawa oleh si selebriti-selebriti yang mereka lihat setiap hari. Nah, itu yang kemudian mereka paksakan ke orang-orang tersebut. Padahal nggak bisa. Selebriti itu manusia. Mereka itu ya punya rasa, punya keinginan, punya ekspresi yang nggak sama lo gitu. Hmm. Iya, oh tuh prerogatif adalah hak istimewa lebih ke entitlement gitu kali ya. Oke. Karena dia punya jabatan, maka dia punya hak prerogatif untuk berkomentar. Karena dia punya kuasa, maka dia punya hak prerogatif untuk menghentikan semua dunia ini, gitu ya kayaknya ya. Prerogatif bukan prerogatif. Bodoh. Nih ada yang nanya, Mang Ade. Itu tongue twister loh, prerogatif. Coba lu sebutkan prerogatif 100 kali. Prerogatif. Oke. Buat prerogatif, lo ngomong ada ular melingkar di atas pagar, coba. Yuk, 1, 2, 3. Ular melingkar di atas pagar, udah selesai. Prerogatif. Mang Ade bilang gini, berarti apakah sosial media itu fake artinya? Oh, enggak sih ya. Ya, pilihannya kembali kepada lo sih ya. Lo mau menang itu. Oke. Gue bilang gini, bukan fake. Sosial media itu curated. Window display kalau kata gue. Iya, jadi nggak bisa dibilang fake. Window Nggak bisa display. dibilang Emang fake. kayak window display di toko aja. Emangnya lo Iya. pengen window display lo itu jelek, nggak kan? Lo pasti yang lo taruh di window display yang agak sedikit dibagusin kan? Iya. Sutanto Leni nanya gini, bukan fake tapi pencitraan. What do you think? Itu dia. Pencitraan itu window display itu kan window display itu kan didekorasi. We dress window display in a certain way to attract people to come into the store. Window display also represent what's inside the store. Social media. Ya, Glenda Siagian, curated reality shit. Nah itu, Brenda boleh lo kasih kata. Iya. Curated reality shit. Iya. Katanya gini, yang komen negatif biasanya karena dia tidak punya kemampuan untuk mewujudkan mimpinya. Yes. Kalau gitu ini dong, gue mau nanya. Kita ngomongin mimpi mau nggak? Boleh.
Kemarin Coba tuh coba. sebenarnya kita punya topik loh. Oh iya, Simon Sinek itu ya. Ya, Besok nih pasti. Nggak, Habis itu Simon besok Sinek. besoknya lagi. Simon Sinek deh. Nggak mau. Tapi nyambung loh. Nyambung loh. Apa yang mau kita bahas tentang Simon Sinek yang gue tonton di YouTube dengan apa yang kita bahas hari ini? Masa? Mengacu, iya, Coba. mengacu kepada kalimat tadi soal fake, lalu Glenda bilang curated reality shit, lalu kemudian oh sorry, maaf, gue salah baca guys, gue salah baca, bukan curated reality shit, curated reality shit. Curated reality show. sih. Oh, sih. Nggak boleh ngomong SHIT, nanti ke band. Salah baca, betul. Nanti diajak main band. Sementara kita kan anaknya anak vokal grup. Tuh gue diingetin temen gue. Jangan ngomong kasar. Iya. Ya udah Iya. coba, Simon Sinek. Apa yang lo Oke, dapatkan dari tontonan Simon nyambung Sinek? ya. Oke. Jadi kan curated reality, ada yang bilang bahwa sosial media itu fake, ada yang bilang bahwa ada loh orang yang hanya menampilkan yang happy-happynya saja, tidak menampilkan ketika dia sedang tidak stabil emosinya, ketika dia lagi sedih, lagi marah dan sebagainya, gitu ya. Kan seperti itu. Di video itu tuh kan kemarin udah kita kasih teaser ya. Simon Sinek tuh ketika di interview ditanya, so how are you? Dijawabnya adalah I'm lonely. Lalu kemudian kaget dong interviewernya, hah? Simon Sinek ditanya apa kabar? Jawabannya adalah lonely, bukan luar biasa. Yes. Nah gitu kan ya. Terus abis itu dia bilang bahwa gue tuh lagi istilahnya ya menjadi advocate atau mempromosikan untuk orang mengakui keadaan mentalnya dia, keadaan emosinya dia. Dia bilang gitu. Kenapa? Karena dengan kita mengakui perasaan kita saat itu, maka kita akan bisa mulai belajar untuk accept. Oke. Ya. Terus akhirnya dia bilang gitu karena sebenarnya permasalahan mental health issue yang dia kemudian juga bilang, gue kurang setuju, lebih baik kita sebut sebagai mental fitness, dia bilang gitu, instead of mental health. Karena kalau mental health tuh kesannya kayak lu sakit gitu ya. Terus dia bilang awalnya itu adalah karena denial tadi tentang rasa, tentang emosi, dipendem, dar, meledak. Silakan. Nah, gue melihat nih korelasi antara pertanyaan gimana tabiat lo di sosial media dengan pemaparan Simon Sinek. Ya. Tadi kan kita nanya, lo gimana sih di sosial media lo? Ada yang bilang kan, gue tuh hanya mempotret kalau gue happy, gue portray. Terus ada yang bilang juga, gue kalau lagi sedih, gue cerita di sosial media gue. Nah, si Simon Sinek sebetulnya kan menganjurkan kepada kita untuk memelihara kesehatan mental kita atau mental fitness kita to always be truthful, embracing, accepting our feeling. Berarti kan sebetulnya orang-orang yang jujur apa adanya di sosial media, kalau mereka lagi bete, mereka bilang di sosial media, baik dong. Iya. Tapi balik lagi kan, dia juga harus siap dengan resiko komentar dari orang. Oke. Ya nggak sih? Karena gini, bisa jadi loh Dave, ada orang yang memang kondisinya tuh tidak selalu stabil. Tapi ternyata lebih banyak nggak stabilnya. Sehingga apa yang dia portray di sosial media tuh adalah ya kondisi itu. Aduh gue bete, aduh gue itu, aduh gue ini, sebel banget sama si ini begini, ini begitu, bla 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 bla. Pasti ada di antara 100 followersnya, 50 orang followersnya dia ngomong gini, aduh Nek, lu dark banget sih. Nggak bisa apa bersyukur, nikmati kali hidup lo. Masih banyak kok hal-hal yang positif dalam hidup lo. Iya, nanti kebanyakan ngeluh di sosial media dibilangnya cari perhatian, iya nggak sih? Nah, sama sebetulnya yang I want to point out adalah kita juga harus mulai bisa membedakan ya.
real interaction kan sebetulnya contohnya Simon Sinek adalah real human interaction kan. Ketika ditanya how are you today, lo menjawab I'm actually not feeling good today. Ya, Lack of sleep last night. Itu kan real human interaction. Dengan ya. being truthful about your emotion di social media. Itu tuh interaksinya beda loh menurut gue. Ah, misalnya gimana tuh maksudnya? Karena menurut aku bagian acceptance dan be acceptance your own feeling itu kehangatannya hanya bisa tercipta, terapinya hanya bisa terjadi kalau terjadi in real life interaction, Wet. Oke, ngerti. Paham. Karena ada gelombang, ada frekuensi Mm-mm. yang keluar ketika lo berinteraksi langsung. Sementara kalau seperti ini, thank you Balipreneur. Kalau seperti ini, energinya nggak nyampe. Mm-mm. Gelombangnya kehalang sama screen lo. Iya. Ah, Apa ya? Genuinity. ya, iya. Ya, setuju ya teman-teman? Kebayang nggak? Coba contoh. Iwet nanya Ya. deh ke gue, how are you today gitu coba. Ke gue. How are you today, Dave? I'm actually feeling kind of low, Iwet. Agak sedih gue pagi ini. What happened? Kan pasti lo nanya what happened. Gue merasa Iya. diperhatikan kan. Iya nih, oh ada teman dekat gue lagi sakit. Aduh gue kepikiran banget deh. Kasihan soalnya. Oh, siapa yang sakit? Nah, this kind of interaction itu loh. Real human honest interaction. It feeds the soul. Iya, iya, iya. Sementara kalau di sosial media tuh cuman ketika lo bilang I'm very sad today, bisa aja ada yang komen cuman gini, sedih melulu lu. Mm-mm. Terus kalau one on one gini tuh intensitasnya terasa kan, Web. Sementara di sosial media kan di panggung gitu. Iya, Lo iya, tuh iya, mendapatkan feedback yang 1001 macam-macam gitu. iya, iya, Heeh. iya, 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 iya. One way, Oh. satu arah, karena satu di panggung, satu lagi di bawah nonton. Heeh. Nah, ini lupa tadi mau membahas ini juga penting nih. Ada tadi yang bilang, ada yang bertanya gitu ya, apa pendapat kita sekalian terhadap orang yang, karena gue lihat beberapa peristiwanya, merekam kejadian yang terjadi, terus mereka mempostingnya di sosial media sampai katanya ada, gue belum nonton, tapi gue belum nonton yang ibu keguguran ya. Tapi gue kemarin Oh sempat iya, lihat di berita tuh USS KRL ya? USS Fit juga ada tuh yang Iya, ibu-ibu iya, iya. marah-marah gitu karena bukan marah-marah, menegur penumpang di seberangnya selonjoran kaki salah. Terus ada yang gemblok tas salah. Terus dia tuh merekam gitu. Kenapa sih dia marah-marah? Terus menguploadnya, terus jadi viral. Nah itu gue nggak setuju. Oke, kenapa? Karena menurut aku harus ada apa tuh? Sebelum lu merekam seseorang harus ada consent. Konsen. Iya, 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 iya. Harus ada consent. Apalagi lu memperlihatkan wajah dan identitas. Itu tuh termasuk doxing, membongkar pribadi orang tanpa Kehidupan izin. pribadi orang, mengekspos kehidupan pribadi orang tanpa seizin dari si pemilik. Iya, betul nggak sih? Ya, tapi gue nanya deh, ini gue soalnya pengen tahu aja. Jadi gara-gara abis dia merekam itu dia keguguran gitu, gimana sih? Nah itu gue belum lihat. Oh, Iya, iya, doxing itu kekerasan online, bego gue. Berarti iya. apa tuh namanya istilahnya? Yang kalau membongkar private information of other people without their consent. Apa tuh? Undang-undang ITE, Hmm. gampang aja. Uh-uh. Memang, sound effect lu membuat gue lupa ya. Konsen dong. Memang betul. Memang apa sih, Bo? Oh, memang kayak gini ya. Misalnya,
kayak si KRL itu ketika lo diomelin sama si ibu-ibu itu, kan ada dorongan gitu ya. Lo tuh kesel, nih ibu kenapa sih marah-marahin kaki gue, padahal kaki gue sama dia tuh jauh. Kan kalau lo pakai nanya dulu ke ibu harus konsen, Bu permisi maaf, boleh nggak sih saya videoin ibu lagi marah-marah gitu. Kan jadi nggak asik ya Nek, nggak asik ya. Atau lo Iya. videoin aja, tapi jangan kelihatan mukanya. Ya, itu nggak apa-apa. By the way ya, kalau katanya Jinona, kalau kata Jungkook, I wanna see it emotion in 3D, in real life. Apa tuh? Ya ini tadi interaksi itu, ngomongin sosial media dan sebagainya gitu. Iya. Ya. Intinya Tapi adalah, gue menanggapin sedikit ya, yang Dave bilang, kayaknya ya kita juga harus paham soal itu sih, soal tata krama di sosial media. Consent itu penting loh. Jadi kalau misalnya lo ngepost sesuatu, di belakang lo ada orang, wajahnya terlihat, itu harus di blur. Kalau lo tidak punya consent dari dia, bahwa dia akan masuk dalam sosial media lo. uh-uh. Lalu kemudian lo motret anak kecil di jalan. Iya. Ada consent nggak? Jangan-jangan bapak ibunya nggak setuju loh anak itu masuk ke dalam sosial media lo. Mm-mm. Ya nggak sih? Lo video-video gitu ya. Lo video-video, usahakan supaya orang tuh tidak terlihat mukanya. Iya gitu. Gue tuh selalu loh, membiasakan diri untuk melakukan itu, wet gitu. Maksud gue kan, gue tuh suka posting video di story gue, di TikTok gue, gitu ya. Gue tuh selalu gini, gue videoin ya, buat TikTok gue nih, buat TikTok gue gitu. Ada beberapa yang gini, aduh jangan Abo. Oke, gitu. Jadi, Ngerti nggak? benar. Jadi gue menghargai aja kalau emang nggak boleh ya wes gitu. Dan kalaupun orang yang nggak gue kenal gitu ya, Mbak, aku videoin ya, boleh nggak sih? Lucu banget deh kamu ngomong begitu buat sosial media aku. Oh boleh gitu. Ini Everlasting Batik menjelaskan perkara ibu hamil di KRL itu, wet. Ibu hamil di Gimana? KRL merasa dikritik cara berpakaiannya. Ibu hamil emosi sampai katanya keguguran. Oh ya Allah. Oh my God. Itu yuk, bahas itu yuk. Mengenai berkomentar terhadap penampilan orang lain, mau nggak lo? Secara garis besar itu adalah penampilannya sebenarnya. Karena kadang-kadang balik lagi orang tuh kalau komentar suka masuknya ke ranah pribadinya, ke pribadi orang tersebut instead of yang harus dikritik, yang harus dikomentarin. Sementara dia hamil udah nunggu 2 tahun. Yuk bahas itu, mau nggak sih? Bagaimana kita tuh suka gampangnya mengkritik penampilan orang lain. Mulut lu lancar banget mengkritik penampilan orang lain. Yuk, mau nggak? Boleh. Simon Sinek lupa udah lewat pembahasannya. Ya, mulai dari sosial media, pindah Simon Sinek sedikit, masuk ibu hamil keguguran di KRL, habis itu langsung pindah lagi bagaimana mengkritik penampilan. Ya, nggak apa-apa. It's okay. Bebas. Silakan, kita mulai. Ada burung lewat, wet. Ya udah, ya udah deh, Simon Sinek lagi deh. Jadi gimana Nggak usah, tuh? nggak apa-apa. Nggak usah. Lo kan sibuk juga belum nonton videonya. Lo 2 hari yang lalu lo tuh sibuk nyetir ya. Ada tamu. Abis itu lo datang fashion show ya. Kemarin lo pilates. Lalu kemudian lo ada syuting ya. Abis itu lo live siang untuk promosiin catering lo. Belum tonton. Nggak tahu. Ya udah. Ngomong apa tuh Simon Sinek nggak tahu. Bagus banget sih Simon Sinek itu. Apa? Hah? Sok. Monyong, bukannya udah kita bahas Simon Sinek? We get it. We need to be true to our feeling kan? Gue tanya sama lo tonton nggak tuh video? Belum. Itu kan baru pembukaannya. Ya. Itu video 30 menit. Gue tuh nggak suka nonton YouTube, Nek. Gue tuh sukanya nonton TikTok, Nek.
Kepanjangan ya. Heeh. Ntar gue bilang deh sama Simon, Man, lo juga susah nih gue mau bahas lo. Gue tuh kan amplifier, bikin video TikTok. Gitu, Iya. gitu. Ya, oke. Nanti gue kata. Jadi nanti gue nonton deh, gue nonton. Berarti Salah, Sa- mading udah terbit, udah live. Simon Sinek kita bahas sesudah gue nonton gitu. Jadi lo maunya gitu, Bo? Nggak usah, udah lewat. Bo, Ya Bo, udah. Bo. Kak, AADC kalau zaman sekarang ganti kali ya. Kan yang ada kalimat, yang kalimatnya ikonik banget, telat. Madingnya udah terbit. Lo ingat nggak dialog itu? enggak. Lu nggak nonton juga AADC, Nonton. tapi lu lupa. Iya, gue nggak ingat kata-katanya, gue cuma ingat mukanya si Rangga. Itu sebuah ilmu teman-teman. Manusia hanya mau mendengar dan melihat serta mengingatnya untuk hal-hal yang dia suka aja. Iya. Karena gue adalah cinta dan Rangga adalah milikku seorang. Bodoh. Jadi ngomong kritik gak sih? Ya udah, tetap balik lagi ke kritik. Geblek. Kenapa kritik? Ayo. Itu juga ya, maksudku gini. The thing about kritik adalah kita tuh harus sangat berhati-hati loh memberikan kritik. Nggak usah kritik deh, kritik itu udah lebih tinggi di atas komentar menurut gue. Ada komentar, ada kritik. Berkomentar aja terhadap penampilan orang lain, lu tuh harus berhati-hati. Karena sebetulnya komentar itu adalah pendapat, right? Pendapat itu teorinya hanya bisa diberikan kalau diminta. Ya. Kalau lu berikan tanpa diminta, itu tuh bukan hak lu. It is not your place, it is not your right to give. Ngerti nggak lo? Ya. Sesederhana mengenai penampilan. Karena orang kita tuh kan sangat suka ya beberapa tuh mengomentari penampilan orang. Contoh, kayak waktu kemarin kita pergi ke fashion show. Ah, Gue bertemu seorang PR hotel. ah. Gue tahu nih, dia itu tipe orang, kan ada ya orang yang always manage to pinpoint negative appearance of yourself. Ya. Ada kan? Nah dia termasuk orang yang gitu. Jadi kalau ketemu tuh selalu yang komentar pertamanya tuh selalu hal negatif aja. Tapi manis gitu. Bo, udah lama gak ketemu lo. Gebukan ya? Itu selalu. Selalu. Atau Oh, iya. kemarin ya ketemu gue gini. Bo, gak sempat pulang ye. Seharian di luar ya. Gak sesuai dress code lo baju lo lo. Emang ada dress code-nya, Dave? Enggak, dia cuma mau bilang aja bahwa gue tuh out of place dibandingkan ibu-ibu lain, gue tuh terlalu casual, you know. Terus gini, jadi apa nih rambut dipelintir-pelintir diikat-ikat gini nih? Gayanya sekarang gini nih, gayanya sekarang gini nih, gaya anak-anak baru selesai keramas gini nih. Gue tuh nggak suka sekali loh dikritik, dikomentari mengenai penampilan. Lo perhatiin gak sih, Wek? Iya. Gue tuh gak suka karena buat gue penampilan itu adalah ekspresi diri yang gue hargai utuh gitu. Yang gue menurut gue bagus, belum tentu menurut lo bagus. Dan gue gak akan maksa apa yang menurut lo bagus harus sama gue. Ngerti gak lo, Nek? Tapi gue nanya sama lo, sebaiknya bagaimana? Sekarang gue kalau mendapatkan komentar-komentar kayak gitu, gue cuma senyum aja. Itu yang gue tulis di kolom gue Diary Dave di Bazar kemarin ya. Menjadi unik adalah bentuk apresiasi hidup. Karena menurut gue ya, kita itu udah didoktrinasi penyeragaman dari kecil. Kalau nggak seragam, kalau nggak sama sama diri lo nggak suka. Dan ketika nggak seragam, nggak sama sama diri lo komentar. Kenapa sih baju lo harus warna-warni gitu? Ya kalau dia pengen warna-warni, kenapa nih? You know? Gitu. Menor amat sih pagi-pagi lipstiknya merah ke kantor. Biarin aja. Nyentron banget sih minyak wangi lu pagi-pagi. Ya so what?
Jadi gini, sebentar. Jadi berarti dia berkomentar seperti itu karena dia punya satu paham yang dia percayai bahwa satu, lipstick nggak boleh meror. Minyak wangi menyentrong itu hanya dipakai di malam hari, bukan di pagi hari. Ya. Dua, yang berikutnya, baju warna-warni itu tidak boleh dipakai sembarangan gitu, misalnya kayak gitu ya. Itu pemahamannya si orang tersebut dan Iya, pemahaman lainnya. iya, itu tuh Oke, bagian dari memaksakan pemahaman diri lu kepada orang lain, ngerti nggak lo? ngerti? Diskusi ya. Gue nanya sekarang. Kan balik lagi ke hukumnya adalah aksi reaksi, Heeh. ya kan? Dia bereaksi seperti itu karena memang ada aksi, Iya, ya. Pertanyaannya, kalau dia bereaksi sah dong, boleh dong, boleh. boleh. Artinya yang salah adalah kalimat yang keluar. Oke, sekarang pertanyaannya, bagaimanakah seharusnya dia berkomentar? Karena menurut gue, bisa jadi orang ini berkomentar, ya karena udah aja yang di kepalanya itu ya dia keluarin. Bisa jadi dia nggak punya niat untuk menyakiti gitu. Iya, apresiasikan dengan kalimat yang lebih positif aja, Wet. Oh, oke. Misalnya gini ya, rambut dipelintir-pelintir gitu ya. Bo, unik banget gaya rambut lo. Berapa lama bikinnya? Lama pasti ya ini. Rajin deh lo, gitu ya. Oke, lagi. Bo, lo pasti lagi happy banget. Baju lo ceria banget warnanya. Oke. So, it's a matter of choosing the right words, the right sentence to the people, to the person. Intinya tuh adalah mengapresiasi aja. Karena lu balikan kepada diri lo. Kalau lo mendapatkan kalimat itu, lo akan seneng apa enggak? Ya, Enggak kan? ya. Nanya, ini ada yang tulis di kolom komen WLS. Karakternya ceplas-ceplos mungkin, tapi dia nggak ada maksud apa-apa. Nah, gimana tuh? Gua nggak percaya itu loh. Kalau orang bilang gini, ya kan gua nggak punya maksud apa-apa. Bull. Gua nggak percaya itu. Gua nggak percaya itu. Oke. Jadi lu selalu percaya bahwa setiap kalimat yang keluar dari seseorang itu pasti ada alasan di baliknya dan ada meaning di baliknya. Gitu ya? Iya, kalau nggak maksud dia nggak akan keluar dari mulutnya dia. Pasti dia ada underlying emotion untuk memojokkan, sedikit menyakiti, memberikan spotlight, gitu-gitu. Nggak mungkin. Ya gua kan nggak ada maksud apa-apa. BS. Ya. Gue ngerti. Nah, makanya gue suka dengan ada yang komentar gitu ya. If you don't have anything nice to say, don't say anything. Oke, that's nice. Gue setuju itu. Gue setuju. I prefer to stay silent daripada gue harus menyakiti orang lain atau gue membuat orang jadi kepikiran dengan kalimat gue. Ya. Beda cerita kalau ditanya. Oke. Karena menurut gue ketika ditanya pendapat mengenai penampilan. Kalau ditanya tuh beda. Misalnya gini, Wet, aduh gue baru potong rambut loh. Cocok gak sih gue dipotong pendek gini, Bo? Ya. Nah, Ya. silahkan deh lo memberikan komentar. Oh. Oke. Kalau komentarnya negatif, sebaiknya gimana? Karena kan orang pasti ada perasaan ketika misal udah ditanya nih ya, terus bilang, Bo, nggak cocok rambut lo ini. Menurut gue tergantung kedekatan lo. Oke. Ini berarti kita ngomongin rambu-rambunya ya. Satu, berangkat dari kedekatan dulu. Iya, kalau lu dekat, lu bisa nanya, lu suka potongan ini? Gue agak ragu-ragu sih, gue merasa ini terlalu pendek. Sejujurnya sih, kalau gue boleh jujur, agak kependekan yang bulan ini. Bulan depan jangan sependek ini ya, lebih cabi. Tuh kan bener feeling gue, kalau lu nggak deket-deket banget, seger kok. Lu suka apa enggak? Yang penting kan itu. Gue nggak terlalu suka sih potongan rambut ini. Ya bulan depan jangan begini lagi kalau gitu.
Ngerti. Paham. Gue sekarang mulai hati-hati nih kalau nanya sama lo. Gue tuh, lo perhatiin, gue Insecure. gini, lo perhatiin ya Iwet, gue itu tidak pernah, nggak pernah bertanya mengenai penampilan gue. Iya, iya, iya. Iya, 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 iya. Iya, Kenapa? iya. Karena gue nggak peduli pendapat orang lain, karena Iya, I dress to express myself, dan gue tuh nggak suka orang berkomentar mengenai penampilan gue. iya, iya. Tapi gue adil, karena itu gue juga nggak pernah mengomentari negatif penampilan orang lain. Gue hanya komentar kalau menurut gue cocok. Ingat nggak? Waktu lu botak keluar dari rumah sakit, gue komentar nggak? Iya, iya, komentar. Gue, lu cakep loh botak gini. Kalau gue jadi lu, gue akan pertahankan botak terus. Iya, Bener iya, kan? iya. Cakep kan Iya, lo? iya, iya. Iya, iya. Iya, tapi kalau Dave itu kalau nggak suka cuman dia pegang. Dia nggak ngomong, dia pegang sambil mukanya gitu. Terus gue gini, ya suka ya lo? Enggak, Nek. Enggak. Gue sebel banget kalau lo udah cuman megang baju gue. Dia nggak ngomong, tapi mukanya Iya. tuh kayak udah luar semua 1000 kata-kata. Tapi kan kita udah deket, Say. Iya, iya. Tapi kalau dipegang sama dia, gue pin pulang rasanya pin ganti baju. Temen gue Liga WhatsApp gini, gue tahu banget maksudnya Iwet muka lu kayak apa kalau lagi megang Ya kan? barang. Ya kan Liga, itu sebel banget kalau dia udah. Jadi misalnya lo datang gitu ya, lo datang terus dia udah lihat gitu kan mukanya gitu, terus dia dekat ke dekat lo, dia cuma pegang aja tuh baju lo, sambil mukanya gitu. Sebel. Tapi kan itu karena kita udah deket. Nah, kalau orang yang nggak deket kayak contoh ibu-ibu tadi gitu, kayak gue pas sama orang PR hotel itu, gue tuh nggak deket nih sama lo. How dare you berkomentar mengenai penampilan gue? Ada satu lagi, ada satu lagi sebenarnya. Kadang-kadang tuh ya orang karena lo public figure, Iya. dia melihat lo setiap hari, dia merasa bahwa dia berinteraksi sama lo, sehingga menurut dia dekat sama lo. Iya. Bener Dan nggak? memang mengenai itu juga ya, gue pernah membahas sama teman-teman gue gini. Itu tuh mungkin juga karena orang tuh bingung bertegur sapa berbahasa basi ketika berjumpa di ajang sosial pertama kali. Karena ada orang-orang ya Wet ya, ketika pertama kali ketemu, hal pertama yang selalu dikomen adalah kurus gemuk gitu. Ya, Kurusan ya lo, gemukan ya lo. Bahasa basinya itu gitu. Kan kalau orang Inggris mungkin berkomentar mengenai how's the weather today gitu. Kalau orang kita tuh kayaknya hobi banget ngomongin kurus gemuk. Find other things untuk to exchange pleasantries. How was your day? Dari mana tadi? iya, iya. Ada banyak kok hal-hal yang bisa ditanyakan dan bisa dibahas instead of cuman fisik. Coba yuk kita latihan bahasa basi. Ini ceritanya kita lagi social setting ya. Ya. Lagi suasana pesta social setting. Ketemu ya. Bahasa basi apa? Coba yuk tinggalkan di kolom komentar. Selain fisik, selain penampilan. Oke, gue ya. Mm-mm. Gimana tadi kesini macet nggak? Ada yang lagi deklarasi hari ini loh. Konteksnya adalah kepada current issue. Ya, atau lagi. Gimana hari ini? Tidurnya nyenyak nggak? Semalam hujan ya katanya. Asik. Betul. Ya, lagi. Misalnya ada orang datang tergopoh-gopoh gitu ya. Segini, kenapa Bo? Kalau tergopoh-gopoh, dikejar siapa? Enggak ya? Nggak ada sih. Lu pesta di mana sih nih orang datang tergopoh-gopoh tuh? Ya kali aja. Gue soalnya suka tergopoh-gopoh, telat gue selalu. Iya, yang general gitu loh. I like to start with something general. Aduh, Jakarta panas banget ya belakangan. Ya. Ibarat tuh gini guys.
penampilan, fisik itu adalah hal-hal yang sifatnya pribadi, Hmm. ya personal. Tuh, udah lama nggak ketemu, sehat, gitu. Tuh, datang sama siapa? Gitu, ya. KPR kapan lunas? Ya, Tuh, general ya itu aja. enggak. Udah lama nggak ketemu. Tadi pagi ganti spray nggak? Nah, itu general aja, general aja. Random ya, tiba-tiba nanya ganti spray enggak tadi pagi. Kalau enggak gini-gini. Ya ampun, udah lama nggak ketemu. Kompor dimatiin tadi, kompor dimatiin. Lu ibu-ibu banget. Jemuran udah diangkat. Bo, pintu mobil udah dikunci. Inspirasi dari spray. Ini lucu gitu ketemu. Hai Mas Iwet, nih Iwet kenalin nih teman aku PR dari Hai. Hotel Meridian. Halo Mbak, aku Iwet. Mobil tadi udah dikunci. Aduh, aduh. Lu berasa kayak lu ketemu cenayang gitu ya. Panik, panik pengen pulang. Sebentar saya ngecek dulu pintu mobil saya. Ada orang yang bisa anxious loh, ditanya gitu. Aduh, udah belum ya? Aduh, Kalau gue pasti langsung kepikiran tuh. Gue ya kan? ditanya, Bo, gue lupa kunci mobil. Gue aja langsung kepikiran, gue lupa nggak ya? Gue bisa turun loh. Gue bisa turun loh, Nek. Gue bisa turun loh. Turun lagi gue ke B1. Sama, sama. Sampai merah muka gue. Salaman gitu, salaman pakai tangan kiri, pakai tangan kanan gitu ya. Salaman, halo saya Iwet, halo. Tadi cebok pakai tangan mana? Nggak mau. Aduh, aduh gitu, gitulah ya intinya. Carilah kalimat berbahasa basi itu yang lebih lain. Lu, lu, ya, nanti di mall, lu ketemu ada penonton kita ditanya gitu loh, Mas Dev, kompor dimatiin belum? Ah, Ya, ada yang lebih pintar lagi nanti gini. Ah, gua kerjain nih si Dev. Mas Dev, kunci mobil mana? aduh, ya. Ada satu lagi. Ada satu lagi. Mas Dev tadi kesini naik apa gitu kan ya? Lo Oh, jawab dong. nyetir aku. Karcis parkir di mana? Itu jamin lo mendadak sontak bongkar tas di saat itu juga. Coba lu ulang tanya, karcis parkir mana? Coba tanya. Mas Dev, kesini naik apa tadi? Nyetir aku. Karcis parkir di mana? Hah? Baru ketawa lo pada penonton. Aduh, ya ampun. Coy, kok itu ada yang nanya? Dave Hendrik bukannya udah meninggal? Nih. Astagfirullah. Udah lewat 5, gue harus ke kantor. Udah, gue yang ngantor bukan lu. Lu nggak belagu banget lu punya kantor. Tapi pagi ini kita akan taping YOLO. Jadi kita ketemu lagi pagi ini. Gue tanya anak ya. Thank you ya. Ingat, sebelum matiin live-nya kompor jangan lupa dimatiin guys. Jangan lupa ganti spray ya. Udah berapa kali tuh spray ditidurin, hah? Ya, ya udahan, udah kemeng, udah basah. Bye guys. Bye, good day, good day, good day. Bye.